semuanya, ya, termasuk para ulama. Para pemirsa Padepokan 0 km, kali ini kami akan mengajak Anda semua untuk menyimak tentang apa itu sekte Wahabi. Ya, di dalam buku yang berjudul Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi, mereka membunuh semuanya, ya, termasuk para ulama. Penulisnya adalah Syekh Idahrom, tebal halaman 27, 8 halaman, terbit tahun 2011, penerbitnya yaitu Pustaka Pesantren Yogyakarta. Mari kita bahas tentang bagaimana sekte Wahabi dalam buku yang berjudul Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Kiai Haji Said Akil Siroj dalam kata pengantar buku ini, beliau mengungkapkan bahwa kemunculan Salafi Wahabi di abad ke-18 Masehi, meskipun tidak termasuk di dalam gerakan Khawarij, tetapi antara keduanya ada beberapa kesamaan. Kelompok Wahabi seperti hendak mengulangi sejarah kekejaman kaum Khawarij yang muncul jauh sebelumnya, yaitu pada tahun ke-37 Hijriah, tatkala melakukan pembongkaran tempat-tempat bersejarah Islam dengan dalih memerangi kemusyrikan. Tidak cukup dengan itu, mereka bahkan tak segan untuk membantai sesama umat Islam itu sendiri, bahkan para ulama yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Itulah Wahabi. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis tersebut secara langsung telah mencoreng nama Islam. Islam adalah agama yang sempurna dan tidak mengajarkan umatnya untuk berbuat kerusakan. Tetapi paham Wahabi memungkinkan orang untuk melakukan kekerasan dan kerusakan. Al-Quran sendiri mengatakan, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Terjemah surat Al-Qasas ayat 77. Apa yang dipaparkan dalam buku tersebut tentang sejarah tindakan merusak yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi ini tidak boleh kita lupakan dan harus kita waspadai. Lantas siapakah sih sebenarnya kelompok Salafi Wahabi tersebut yang dimaksud dalam buku yang berjudul Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi ini? Jadi bukunya berjudul Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Ingat ya, penulis bukunya yaitu Syekh Idahrom. Beliau menjelaskan bahwa nama Wahabi ini dinisbatkan kepada Muhammad ibnu Abdul Wahab yang lahir pada tahun 1115 Hijriah dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Adapun kata Salafi berasal dari kata salaf yang secara bahasa bermakna orang-orang yang mendahului atau hidup sebelum zaman kita. Adapun secara terminologis as-salaf adalah generasi yang dimulai pada zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Mereka adalah generasi yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi yang terbaik. Namun demikian, penggunaan istilah Salafi tersebut oleh sebagian kelompok Islam justru malah dijadikan untuk mempropaganda. Mereka melakukan klaim dan mengaku sebagai satu-satunya kelompok salaf. Nah, cara berpikir mereka itu, apa yang ada di kelompok salaf, tabi'in, dan sahabat itulah yang terbaik. Nah, kalau tidak ada di zaman mereka, maka itu bid'ah. Itulah cara berpikir mereka. Maka secara otomatis yang tidak ada di zaman sekarang, yang tidak ada di zaman dulu tapi ada di zaman sekarang, itu dianggap bid'ah, dan bid'ah dianggap dolalah itu di neraka. Nah, itulah maka Wahabi sulit untuk diajak rukun sama orang-orang Islam yang lain.
Ironisnya, mereka kemudian menyalahkan bahkan mengkafirkan muslim lain yang amalannya tidak sesuai dengan yang mereka anut. Disinilah bahayanya Wahabi Salafi. Mereka menganggap sesat terhadap umat muslim yang lain yang dianggap melakukan perbuatan bid'ah. Semisal ziarah kubur, mereka tuduh sebagai perbuatan syirik. Jadi kalau ada orang yang berziarah kubur, dianggap orang itu memuja kuburan, dianggap orang itu meminta kepada mayit, terus dituduh sebagai syirik. Nah, itulah hobinya Wahabi. Bahkan ada satu petingginya Wahabi di Indonesia yang pernah mengatakan Sunan Kalijogo itu wali setan. Itu keterlaluan. Naudzubillah ya, padahal kita lihat Sunan Kalijogo itu penyebar Islam yang luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Beliau membuat alun-alun dengan konsep seperti itu, di mana di depan ada masjid, kemudian di sebelah kirinya ada pasar, kemudian ada pemerintahan di sebelah timurnya, ya, kemudian di tengah-tengah tempat berkumpul. Itu adalah oase bagaimana masyarakat itu diatur dan sebagian rupa. Ya, itu peran Sunan Kalijogo membuat alun-alun. Bagaimana mendakwakan Islam sehingga Islam menjadi mayoritas di tanah Jawa ini. Begitu masih dikatakan syirik oleh Wahabi. Lebih dari itu, sederet data dan fakta penyimpangan serta rentetan sejarah pembunuhan yang terpapar dalam buku ini, buku sejarah berdarah Wahabi ini, menyisakan sejumlah pertanyaan. Apakah tindakan mereka tidak menyalahi ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam? Kita pasti akan miris ketika membaca tulisan tentang sejumlah kelompok Wahabi yang melakukan banyak pembantaian terhadap umat Islam serta ulamanya, seperti yang mereka lakukan tatkala menyerang kota Taif, Uyainah, Ahsa, bahkan Mekah dan Madinah juga tidak luput dari sasaran keganasan Wahabi. Sayyid Ja'far al-Barzanji dalam salah satu bukunya menuturkan, ketika Wahabi menguasai Madinah, mereka merusak rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghancurkan kubah para sahabat, dan setelah melakukan perusakan tersebut, mereka meninggalkan kota Madinah dalam keadaan sepi selama beberapa hari tanpa adzan, iqamah, dan sholat. Astagfirullah. Apabila ditelisik lebih dalam, setidaknya ada dua faktor penyebab kemunculan kelompok seperti Wahabi ini. Yang pertama, yaitu pada dasarnya kelompok mereka bermula dari sejarah pertarungan pengaruh dan kekuasaan politik. Muhammad bin Abdul Wahab yang terusir dari kaumnya kembali mendapat angin segar ketika bertemu dengan penguasa Dir'iyah, itu Muhammad ibnu Saud. Ajaran Wahabi akan terlindungi manakala bernaung dalam kekuatan penguasa. Di sisi lain, kekuasaan akan menancapkan kukunya tatkala mendapatkan legitimasi dari agama. Penguasa butuh legitimasi agama, kemudian si Muhammad Abdul Wahab ini mendapatkan perlindungan dari kekuasaan. Jadi perjuangan Wahabi bersama Ibnu Saud bisa dikatakan tak lebih hanya pertarungan perebutan kekuasaan yang berkedok agama. Jadi harus diingat, ini adalah perebutan kekuasaan politik yang berkedok agama. Jadi harus diwaspadai. Ini bisa terjadi kepada negara manapun. Maka Indonesia juga harus mewanti-wanti, berhati-hati, jadikan ini sebagai pelajaran. Faktor lain yang mendasari tindakan ekstrim mereka adalah diantaranya juga karena pemahaman mereka yang kaku terhadap teks-teks agama, sehingga mereka cenderung terjerumus dalam memahaminya, menjadi jumud, kaku, stagnan. Misalnya, mereka sangat kaku dalam memahami perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemikiran inilah yang kemudian menyebabkan mereka dengan mudahnya menyalahkan dan mengkafirkan umat Islam lainnya. Ya, penulisan buku sejarah berdarah
sekte Salafi Wahabi ini adalah untuk menjelaskan semua itu secara ilmiah dengan bukti yang kuat baik secara akli maupun nakli. Dalam buku tersebut menyingkap hal-hal penting di balik wabah takfiri, pengkafiran, tasyrik, pemusyrikan, tabdik, pembid'ahan, dan tasykik, upaya untuk menanamkan keraguan terhadap ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akhir-akhir ini marak menjamur. Semuanya disuguhkan secara sistematis dalam buku ini, di dalam buku sejarah sekte Wahabi ini, sejarah berdarah sekte Wahabi ini. Buku ini bukan untuk memecah belah umat Islam, tetapi lebih merupakan upaya untuk mengingatkan akan bahaya dari paham-paham ekstrim tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar semestinya memberikan perhatian tegas dan serius dalam upaya untuk mencegah dan menghentikan pengaruh pemahaman yang dapat mengarah pada tindakan terorisme dan eksklusivisme semacam ini yang pada akhirnya dapat mengancam persatuan umat.